Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya kembali membahas firman Tuhan dengan tema kebun anggur Nabot. Kalian bisa cari firman ini di kitab 1 Raja-Raja 21 ya. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Jadi di sini ada seorang bapak yang bernama Nabot. Nabot ini adalah seorang Yezreel yang mempunyai kebun anggur. Kebetulan kebun anggur ini berada dekat di istana Raja Ahab yang berada di kota Samaria. Raja Ahab yang melihatnya itu menginginkan kebun anggur milik Nabot itu karena ingin menggantinya dengan kebun sayur. Dan sebagai gantinya dari kebun anggur milik Nabot itu, Raja Ahab akan memberikan kebun anggur yang baru yang lebih baik lagi dan memberikan kepada Nabot sejumlah uang yang cukup besar. Tetapi Nabot menolak tawaran Ahab yang sangat indah itu karena kebun itu merupakan warisan pusaka dari nenek moyangnya. Setelah mendengar hal itu, Raja Ahab masuk dengan rasa kesalnya sampai raja hanya tidur terlungkup dan tidak mau makan. Ratu Isabel pun datang dan menanyakan kenapa Raja Ahab bisa kesal sehingga dia tidak mau makan. Raja Ahab menjelaskan apa yang sudah terjadi pada dia sebelumnya, yaitu menginginkan kebun anggur Nabot, namun Nabot menolaknya karena kebun anggur itu merupakan milik pusaka nenek moyangnya. Ratu Isabel pun menghiburnya agar dia mau makan, agar hatinya gembira juga, dan mengatakan bahwa dialah yang akan mengambil kebun anggur Nabot itu dan menyerahkannya kepada Raja Ahab. Ratu Isabel menulis surat atas nama Ahab dan memeteraikannya dengan meterai raja, lalu dikirim kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot. Dan inilah isi suratnya, yaitu melakukan puasa dan Nabot harus duduk di paling depan. Lalu suruhlah 2 orang Dursila untuk menghadapinya dan mereka harus bersaksi bahwa Nabot adalah orang yang mengutuk Allah dan raja. Lalu Nabot harus dibawa keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Orang-orang yang menerima surat itu melakukan hal yang diperintahkan Isabel, dimulai dari berpuasa, menyuruh Nabot untuk duduk paling depan. Lalu ada 2 orang Dursila yang disuruh untuk duduk menghadapi Nabot. Lalu orang-orang itu harus naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat itu bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Lalu Nabot dibawa keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Lalu orang-orang itu menyuruh beberapa orang untuk melaporkan kejadian itu kepada Isabel bahwa Nabot telah dilempari batu sampai mati. Setelah Isabel mendapatkan laporan tersebut mengenai kematian Nabot, Isabel menjadi sangat gembira dan melaporkan hal itu kepada Raja Ahab. Raja Ahab menjadi senang dan mengambil kebun anggur Nabot menjadi miliknya. Elia datang kepada Ahab dan mengatakan bahwa Ahab melakukan dosa kepada Tuhan, yakni merampas hak milik Nabot. Dan ada hukuman yang harus dijalani oleh Ahab akibat dosanya itu, yaitu kematian yang tragis, di mana akan dimakan anjing jika mati di kota dan dimakan burung jika mati di padang. Hal ini membuat Ahab menjadi sangat terkejut. Lalu, setelah mendengarkan hal yang terjadi, Ahab langsung berpuasa dan dia tampak merasa menyesal akan perbuatannya. Walaupun itu, hukuman itu akan tetap ada. Tetapi hukuman itu tidak akan dialami oleh Ahab, namun akan dialami oleh keturunan Ahab yang berikutnya. Baiklah, ini pesan pada firman kali ini, yaitu kita tidak boleh iri dan mengingini hak orang lain sehingga muncul niat jahat yang mencelakai orang lain seperti Raja Ahab dan Isabel. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.